Baik, selamat pagi Dewan yang terhormat. Saya Ratna Dewi selaku pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi kali ini. Sebagai gerakan feminis, Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Dewan yang terhormat, isu mengenai perempuan dalam masyarakat selalu menjadi topik yang selalu dibicarakan. Selama ini, perempuan selalu dianggap lebih rendah derajatnya atau dipandang sebelah mata, yang hanya identik dengan 3 peran, yakni peran pengorbanan, peran yang harus selalu lemah, lembut, dan halus, dan yang ketiga, harus patuh akan norma yang mengikatnya. Dari hal-hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah perempuan juga berhak untuk memprioritaskan dirinya sendiri, bahkan jika itu dianggap egois? Dengan mosi kali ini, kita akan membahas apakah gerakan feminis dengan mendorong perempuan untuk menjadi egois di atas tuntutan sosial yang kerap membatasi. Baik, Dewan yang terhormat, kita pasti sudah tidak asing dengan gerakan feminis. Gerakan feminis merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, untuk menghapuskan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil karena gender, dan memberi ruang bagi perempuan untuk bisa berekspresi dan tanpa harus khawatir akan opini atau pendapat publik. Selanjutnya, egois dalam konteks yang dimaksud bukan merupakan egois dalam artian negatif, seperti merugikan orang lain, melainkan mengarah pada perilaku yang mampu mementingkan atau memprioritaskan diri sendiri tanpa terikat atau terjebak dalam tekanan norma-norma yang dianggap lebih dominan mendiskriminasi perempuan. Mendorong perempuan untuk menjadi egois adalah langkah untuk mensejahterakan atau menyamaratakan derajat perempuan yang sering dipandang secara sebelah mata untuk mewujudkan kesetaraan gender. Karena seperti yang kita lihat, perempuan terlalu dituntut untuk menomorduakan dirinya. Kami berada di sini untuk mendukung gerakan feminis. Kami mendorong bahwa egois bukanlah hal yang negatif, melainkan sebuah strategi pembebasan diri dari norma patriarki yang terus merugikan perempuan untuk melayani, mengorbankan, dan menomorduakan dirinya. Masalah yang terjadi pada saat ini, yang pertama, yang terjadi selama ini, patriarki adalah akar diskriminasi terhadap perempuan. Sistem patriarki merupakan sistem di mana perempuan selalu memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dan menomorduakan dirinya, memposisikan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, sedangkan perempuan sebaliknya. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa derajat perempuan diukur lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dengan mendorong perempuan untuk menjadi egois, berarti menuntut untuk mereka berani mengambil tindakan atau keputusan untuk melakukan dan melawan norma patriarki yang menuntut pengorbanan secara tidak ada batasnya atau terus-menerus. Yang kedua adalah diskriminasi dan patriarki menghambat potensi perempuan. Banyak perempuan menahan diri untuk mengejar mimpi besar karena takut dianggap menentang norma sosial. Dapat dilihat dari mayoritas laki-laki yang dicap pantas menjadi seorang pemimpin, sedangkan sering kita temui bahwa perempuan jarang untuk bisa berada di posisi pemimpin. Jarang kita temui pemimpin di suatu kelompok, instansi, atau perusahaan dan lain-lain adalah seorang perempuan. Perempuan hanya dianggap seseorang yang lemah. Sebenarnya, perempuan juga memiliki potensi yang sama. Bagaimana bisa disimpulkan seperti itu? Jika saja ada seorang perempuan dan laki-laki yang berlatar pendidikan dari pendidikan yang sama, menempuh waktu belajar yang sama, kemampuan yang sama, dan hanya karena gender perempuan harus mengalah, itu merupakan bukti bahwa perempuan selalu mendapat perlakuan yang tidak adil. Perempuan seharusnya diberikan kesempatan dan diberikan kewenangan untuk bisa bersuara. Karena yang terjadi selama ini, suara perempuan selalu tidak didengar. Ketika perempuan dapat memprioritaskan dirinya, artinya
membuka jalan untuk bisa mewujudkan potensi mereka yang selama ini terhalang norma patriarki atau norma sosial yang menganggap perempuan hanya dipandang sebelah mata. Yang selanjutnya ada kekerasan dan eksploitasi perempuan. Hampir ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 1 tahun yang sudah saya ketahui. Kekerasan ini muncul akibat pandangan publik yang menganggap perempuan lebih lemah dan laki-laki bisa melakukan hal sesukanya. Ketika perempuan berani untuk menunjukkan dirinya dan melawan stigma publik, hal ini sudah pasti akan mendorong dan mewujudkan dampak yang sangat positif, salah satunya dalam bidang sosial dan ekonomi. Jika perempuan diberi ruang untuk menunjukkan potensi dirinya dalam dunia bisnis dan pendidikan, dapat mewujudkan atau membangun masa depan yang lebih mandiri. Pada akhirnya, mendorong perempuan untuk menjadi egois bukan berarti merusak norma sosial yang ada, tapi membangun fondasi kesetaraan. Selama berabad-abad, perempuan diminta untuk selalu mengalah dan mengalah. Kami percaya bahwa ketika perempuan memilih dirinya sendiri, ia tidak hanya membebaskan diri sendiri, tetapi juga mematahkan rantai patriarki yang menahan kebebasan perempuan selama ini. Dengan penuh keyakinan, kami sangat mendukung MOSI sebagai gerakan feminis. Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Terima kasih.